Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat YouTube yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, mari kita bersama untuk bersyukur atas nikmat-nikmatnya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam semoga tercurah ke hadirat baginda Rasulullah, Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya. Selanjutnya izinkan kami untuk berbagi kepada saudara-saudaraku tentang suatu pengetahuan yang sangat penting dan perlu Anda ketahui yang berkaitan dengan masalah sholat. Adapun judulnya kali ini adalah mementingkan duha daripada perintah Allah ini, maka rezeki tidak berkah dan hidup malah makin susah. Itu jika seseorang yang lebih mementingkan duha daripada perintah Allah ini. Mengapa demikian? Karena perintah Allah yang satu ini menjadikan seseorang jika lulus mengerjakannya, maka ia akan dijamin masuk surga. Lantas apakah itu? Karena ada sebagian yang rajin sholat duhanya, tetapi perintah Allah yang satu ini ditinggalkan, yaitu sholat 5 waktu. Ini sangat penting, apalagi dengan berjamaah. Karena orang yang sholat duha, rajin, doa, zikir, bersolawat, semuanya dilakukan, jika malah menomorduakan sholat 5 waktu, artinya dia tidak tepat waktunya sholatnya, artinya dia lebih mementingkan pekerjaannya daripada sholat itu perintah Allah, maka rezekinya akan menjadi tidak barokah, dan bahkan Allah akan mengazab dengan 12 macam yang sangat menyusahkan baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang gegabah atau melupakan sholat 5 waktu dengan berjamaah pasti diancam 12 siksa atau penderitaan, yaitu masing-masing 3 di dunia, saat maut, dan di dalam kubur. Itu sangat mengerikan. Sedang perinciannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penderitaan di dunia, yaitu 1. Pekerjaan dan rezekinya selalu kurang atau tidak berkah. Meskipun rajin duha, meskipun rajin berdoa, jika menomorduakan perintah Allah yang namanya sholat 5 waktu dengan berjamaah itu, maka yang pertama, hal itu akan diberikan oleh Allah. Yang kedua, amalnya tidak diterima oleh Allah. Amal kebaikannya, termasuk duhanya, tidak akan diterima jika justru memperhatikan sholat duha, tetapi kurang memperhatikan sholat 5 waktunya, maka duhanya tidak akan diterima. Yang ketiga, bukti kebaikan di mukanya lenyap. Sungguh luar biasa ini, ya, ruginya kita. Atau tidak ada. Dari itu dibenci oleh masyarakat sekitarnya. Itu ketika di dunia. Lalu bagaimana? Apakah sudah berhenti? Allah masih akan mengazab lagi jika mementingkan duha atau sunnah-sunnah yang lain, tetapi yang pokok, yang utama justru dilakukan dengan sembarangan. Maka Allah akan memberikan azab lagi saat menjelang maut atau meninggal dunia. Nyawa keluar atau dicabut dalam keadaan dahaga. Ini yang perlu kita hindari. Ya, yang pertama harus menomorduakan 1, yaitu sholat fardu 5 waktu, barulah duha itu sebagai tambahannya.
Yang kedua, ya, saat menjelang maut maka dalam keadaan lapar. Dan yang ketiga, menjelang maut akan mencabutnya dengan kekerasan atau sekeras-kerasnya. Kemudian di dalam kubur, nah, tidak hanya itu di dunia, ya, menjelang mati. Kemudian di dalam kubur, yaitu satu, pertanyaan malaikat mungkar dan nakir dengan bentakan keras, sanggup melupakan jawaban atau janji, bingung. Itulah orang-orang yang akan mendapati hidupnya sangat susah ketika di dalam kuburnya. Yang kedua, ketika di dalam kuburnya dia tidak mementingkan yang nomor satu, yaitu sholat lima waktu, maka kuburnya akan menjadi gelap gulita. Dan yang ketiga, tempat bersemayamnya menjadi sangat sempit dan menjepit badannya. Dan azab yang keempat, ketika di hari kiamat, orang yang tidak mementingkan sholatnya daripada ibadah yang lain dan daripada pekerjaan, maka ia akan diazab oleh Allah. Satu, berat tanggungan hisabnya. Yang kedua, dimarahi oleh Allah. Dan yang ketiga, disiksa oleh api neraka. Ini kita ambil dari kitab Tanbihul Ghafilin yang disampaikan oleh Abu Rais As-Samarqandi. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada kesalahan kesilapan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.